kasih Mbak. Iya, silakan duduk. Ya Mbak. Apakah benar ini dengan Mbak Dwi? Iya Mbak, benar. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, tapi akhir-akhir ini kayak ngerasa capek gitu loh Mbak. Oh begitu. Semoga capeknya segera hilang ya Mbak. Iya Mbak. Tadi kesini sama siapa? Sendiri aja Mbak. Oh sendiri. Oke, baik. Kalau begitu kegiatannya biasanya ngapain? Kegiatannya sekolah sama ngikutin eskul aja sih Mbak di sekolah. Oh, kalau boleh tahu sekolahnya di mana dan ikut eskul apa? Sekolahnya di SMA Negeri 5 Bandar Lampung dan eskulnya ya eskul tari aja sih Mbak. Wah, eskul tari. Oke, baik. Kalau boleh tahu, Mbaknya udah pernah ikuti sesi konseling sebelumnya? Belum pernah Mbak, ini baru pertama kali saya mengikuti sesi konseling. Oke, kalau baru pertama kali, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya akan menjelasin dulu apa itu sesi konseling. Ya Mbak. Oke, jadi sesi ini kita bakal ngobrol santai aja ya Mbak. Kamu bisa cerita apapun yang kamu lagi rasain atau kamu pikirin akhir-akhir ini. Tujuan dari sesi ini sebenarnya sederhana. Saya ingin bantu kamu lebih memahami apa yang kamu rasain dan sama-sama nyari cara terbaik agar kamu bisa ngadepin masalah itu dengan lebih tenang dan positif. Saya di sini bukan mau ngejudge atau ngasih nasihat langsung, tapi buat dengerin kamu dan bantu kamu nemuin solusi yang paling cocok buat kamu sendiri. Konselor itu sendiri adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseling, yaitu agar konseling mampu memecahkan masalah ataupun problem yang sedang dihadapi. Oh iya, selanjutnya saya juga akan menjelaskan beberapa asas dalam konseling ya, biar kamu tahu dan kamu merasa aman. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yaitu semua yang kamu ceritain di sini bakal saya jaga baik-baik dan nggak akan saya keluarkan dan nggak akan saya keluar ke siapapun tanpa izin kamu. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, artinya kamu ikut sesi ini atas keinginan kamu sendiri, nggak ada paksaan. Kalau di tengah-tengah jalan kamu ngerasa nggak nyaman, kamu bisa bebas buat berhenti dulu. Yang terakhir itu ada asas keterbukaan. Semakin kamu terbuka cerita, semakin gampang kita cari akar masalahnya. Tapi tentu saja kamu cerita sebatas yang kamu siap, nggak harus dipaksain. Apakah kamu sudah mengerti? Sudah Mbak. Baik, pertemuan ini dibatasi oleh waktu ya. Kita akan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Kita gunakan waktu ini sebaik mungkin agar konseling hari ini berjalan dengan lancar. Iya Mbak. Baiklah, sebelumnya Mbak Dwi sudah konfirmasi ke saya bagaimana permasalahan Mbak Dwi, seperti apa akhir-akhir ini Mbak Dwi ngerasa lebih sering capek dan malas ngelakuin kegiatan apapun di kampus. Apakah benar? Iya Mbak, benar. Jujur aja belakangan ini saya ngerasa capek dan nggak semangat buat ngelakuin apa-apa gitu loh Mbak. Oh begitu, Mbak ngerasa capek dan gak semangat ya. Boleh cerita sedikit kenapa Mbak bisa ngerasain seperti itu? Jadi saya ngerasa semua usaha saya itu kayak sia-sia aja. Terus saya mau belajar juga. Kalau misalkan saya belajar sebagaimanapun saya belajar itu kayak nggak masuk ke otak saya gitu loh Mbak. Apa sih yang bikin Mbak Dwi ngerasa usaha Mbak Dwi itu sia-sia? Soalnya di rumah itu sekarang udah nggak nyaman gitu loh Mbak. Kayak apa? Semenjak ayah sama ibu saya sering berantem, akhirnya saya susah banget jadi
nggak fokus buat belajar. Oh gitu, berarti suasana di rumah lagi nggak kondusif ya. Kapan Mbak Dwi ngerasa kondisi rumah yang seperti itu? Mungkin sekitar 2 bulanan terakhir lah Mbak. Itu muncul sejak ada konflik di rumah, terus akhirnya saya mulai nggak fokus sama kegiatan-kegiatan saya. Jadi permasalahannya kehilangan semangat itu muncul sejak 2 bulan lalu pas mulai sering ada konflik di rumah, apakah begitu? Ya Mbak, betul. Saya paham gimana sih situasi di rumah itu pasti berat ya Mbak buat kamu, tapi saya juga mau tanya, apakah Mbak ngerasa kayak gini setiap kali ada masalah di rumah atau baru pertama kali ini sejak keadaan orang tua Mbak berubah? Baru kali ini aja Mbak. Dulu itu rumah tuh tenang, nyaman gitu, tapi sekarang tuh rasanya tuh pengen cepet-cepet keluar gitu loh Mbak dari rumah. Oke, jadi bisa saya simpulkan Mbak ini kehilangan fokus dan semangat belajar karena situasi rumah yang berubah. Apakah benar begitu? Ya Mbak, saya cuma pingin semuanya tuh balik kayak dulu lagi gitu loh Mbak. Oke, saya mengerti perasaan kamu Mbak Dwi. Kadang kalau situasi di rumah berat itu bisa banget ngaruh ke semangat dan konsentrasi. Tapi saya senang kamu masih bisa dan kamu masih mau cerita, itu langkah yang bagus banget. Makasih ya Mbak, cuma saya tuh masih bingung loh Mbak, harus mulai dari mana biar saya bisa semangat lagi. Wajar kok kalau kamu masih bingung, kamu lagi di posisi yang sangat sulit. Tapi coba deh bayangin kalau semisal kamu dapat dukungan dari teman-teman atau guru, menurut kamu itu gimana? Bakal ngerubah semangat kamu atau tidak? Kayaknya bisa deh Mbak. Kalau misalkan ada yang support saya pasti akan semangat lagi buat belajar. Nah, itu artinya Mbak tahu apa yang Mbak butuhin sekarang, yaitu dukungan dan lingkungan yang positif. Gimana kalau kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu nih, kayak misalnya Mbak cerita ke temen yang udah Mbak percaya, atau Mbak ikut kegiatan yang membuat Mbak merasa lebih tenang. Saya juga bisa bantu Mbak buat cari cara biar bisa ngatur dan lebih fokus lagi. Boleh Mbak, saya mau mencoba pelan-pelan. Oke, bagus banget itu Mbak. Itu langkah awal yang penting. Mbak udah cukup kuat buat mulai bangkit. Ingat ya Mbak, ngerasa sedih itu atau kehilangan motivasi itu manusiawi, tapi jangan biarin perasaan itu mengontrol hidup Mbak. Ya Mbak, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Husnul. Saya akan belajar mengontrol diri saya agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk fokus belajar. Sama-sama ya Mbak Dewi, kamu hebat sudah berani cerita dan buat nyoba hadapi masalah ini. Nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu buat ngobrolin kelanjutannya ya Mbak. Siap Mbak, terima kasih banyak ya Mbak atas waktunya. Kapanpun Mbak Dewi butuh tempat cerita, jangan sungkan buat datang ke sini ya. Iya Mbak, siap. Terima kasih ya Mbak. Kalau begitu saya izin pamit. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Saya akan mengikuti saran dari Mbak Husnul. Oke, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.